Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Oke, hari ini sesuai dengan portal kita online, maka kita kuliahnya juga online. Nanti kita buka sesi diskusi juga kalau seandainya ada sesuatu yang belum teman-teman pahamin dari materi yang saya sampaikan hari ini. Oke, saya mau share screen ya. Silakan di-mute. Nanti kalau perlu silakan dibuka mute-nya siapa yang mau bertanya atau mau menanyakan sesuatu. Tes saya miringkan bisa nggak dia? Nah, hari ini mau saya nyampaikan mengenai formulasi ransum unggas ya, atau non-ruminansia. Nanti ketika tatap muka di pertemuan 10, kita akan lebih perdalam lagi. Nah, ini sebagai bahan perkenalan awal mengenai penyusunan formulasi ransum unggas. Nah, sebelum menyusun ransum, harusnya teman-teman juga sudah mengetahui beberapa informasi terkait kebutuhan dari ternak yang akan kita susun ransumnya. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahan apa yang mau kita gunakan sebagai bahan penyusun ransum unggas tersebut. Nah, kemudian kita juga harus tahu kandungan nutrisi dari bahan yang mau kita jadikan sebagai bahan formulasi pakan unggas tersebut. Jadi hal-hal yang harus kita ketahui tadi, yang pertama itu adalah kebutuhan nutrisi dari unggas yang mau kita susun ransumnya. Karena setiap unggas itu membutuhkan ransum yang berbeda-beda, fase starter, fase finisher untuk ternak ayam, demikian juga untuk ternak bebek, untuk ayam buras, kemudian untuk ayam petelur atau layer gitu. Jadi menghendaki kondisi ransum yang berbeda-beda terhadap kandungan nutrisinya pada periode-periode tertentu gitu. Nah, kemudian tadi yang kedua kita juga harus tahu mengenai bahan apa yang mau kita gunakan sebagai bahan penyusun ransum. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kita harus ketahui itu adalah kandungan nutrisi dari bahan yang kita pakai sebagai penyusun ransum. Terkait kandungan nutrisi ini memang yang terbaik itu adalah melakukan analisa langsung di laboratorium seperti perusahaan-perusahaan besar tersebut. Tapi kalau kita tidak memungkinkan, maka kita bisa baca referensi ya. Cari dari referensi yang valid. Nah, biasanya kita bisa cari dari jurnal ilmiah atau dari tabel kandungan nutrisi menurut NRC itu lebih valid. Standar kebutuhan gizi itu biasanya merujuk pada NRC atau kiblatnya itu adalah NRC. Apa NRC? National Research Council. Kebutuhan nutrisi dan beberapa jenis bahan pakan yang sudah mereka tabelasi ke dalam tabel-tabel. Jadi teman-teman nanti bisa searching NRC. Kalau dulu kami zaman kuliah itu adalah beli buku, tapi sekarang kan sudah nggak model beli buku. Saya yakin teman-teman ini banyak yang nggak punya buku sains. Kita bisa searching ya, bisa kita download nanti kebutuhan atau tabel NRC terhadap kebutuhan untuk ternak-ternak tertentu dan juga kandungan nutrisi dari berbagai macam bahan pakan menurut tabel NRC. Walaupun itu tidak valid sesuai dengan daerah tropis,
tempat kita tinggal ini, tapi itu lebih baik dibandingkan dengan referensi kadang-kadang yang di jurnal itu banyak yang sampah. Saya sudah sampaikan ke teman-teman saat kemarin tatap muka ya. Nah, ransum unggas standar patokan kebutuhan nutrisi pakan ayam broiler. Pada tabel ini saya cantumkan ya. Untuk energi metabolisme kilokalori per kilogram ya ini ya. Pada periode starter itu 2.800 sampai 3.400. Pada periode finisher 2.900 sampai 3.400. Jadi memang range-nya agak sedikit tinggi untuk energi ini. Nah, makanya juga kalau kita lihat di tabel pakan yang dijual itu, biasanya starter itu kisaran energinya 3.100 di rata-ratanya mereka sampaikan ya di tabel nutrisinya itu kandungan energi pakan ini adalah 3.100 gitu. Kemudian finisher biasanya sekitar 3.000 kilokalori per kilogramnya. Nah, kemudian untuk protein kasar itu untuk fase starter antara 21 sampai 24. Kemudian periode finisher antara 19 sampai 21% ya, ini satuannya persen. Nah, kemudian lemak kasar kita bisa lihat antara 5 sampai 8%. Kemudian untuk finisher 5 sampai 8% juga sama. Kemudian untuk serat kasar, nah unggas tidak mampu mencerna serat ya. Maka serat yang terkandung dalam pakan itu biasanya tidak boleh lebih dari 5%. Nah, kisaran antara 3 sampai 5% ya. Walaupun serat punya peranan ya untuk membantu proses metabolisme pencernaan, tetapi kebanyakan serat yang melebihi 5% itu dampaknya negatif terhadap produktivitas ternak. Nah, kemudian ada kalsium ya 0,9 untuk starter sampai 1,1%, sama juga untuk finisher. Kemudian fosfor juga sama. Kemudian ini ada metionin, lysine, triptofan, dan histidin. Nah, ini adalah asam amino yang biasanya defisiensi dari bahan pakan penyusun untuk ransum unggas. Sehingga ini sering disuplementasikan sebagai suplemen nutrisi ke dalam formulasi susunan ransum unggas gitu. Satu lagi dia metionin lysine ini yang paling sering. Triptofan juga dan histidin. Jadi ada 4 jenis asam amino yang urgensitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dalam formulasi ransum biasanya sering defisiensi. Ini adalah asam amino esensial ya. Kan ada 10 jenis asam amino esensial. Ini 4 diantaranya yang sering defisiensi dari pakan sehingga sering ditambahkan suplemen ke dalam formulasi pakan tersebut walaupun hanya 0,02%. Nah, untuk starter asam amino yang dibutuhkan 0,4 untuk metionin ya. Kemudian bisa dilihat lysine, triptofan, histidin itu 1,25, 0,22 dan 0,47 satuannya persen. Jadi yang bukan persen di sini itu hanya energi metabolisme karena energi metabolisme tidak pernah punya satuan persen tapi kilokalori untuk unggas biasanya. Atau kalau untuk ternak ruminansia itu biasanya dalam bentuk TDN namanya, total digestible nutrient. Jadi biasanya untuk ternak ruminan itu tidak dihitung dalam bentuk kalori, tapi total digestible nutrient. Nah, ini sumbernya yang pertama ilmu makanan ternak, bukunya dari Anggorodi. Saya harapkan teman-teman ini punya buku karangan R. Anggorodi ini. Nah, kalau saya ada ya, karena dulu kami beli buku-buku sains seperti ini dibaca. Kemudian yang kedua ada pedoman meramu pakan unggas. Ini menurut Murtijo. Sebenarnya ini adalah buku praktis ya Murtijo ini, tapi sering dijadikan sebagai buku sains karena bahasanya itu mudah dimengerti dan juga mudah dipahamin.
Teman-teman bisa beli itu di Gramedia banyak. Ini adalah buku praktis. Kemudian ada petunjuk praktis beternak ayam potong dari Y. Yahya karangan ya tahun 87. Ini juga sebenarnya buku praktis. Yang buku sains ini yang pertama ini ilmu makanan ternak menurut Anggorodi. Oke, lanjut ya teman-teman mengenai ransum unggas lanjutan perhitungan kandungan protein ransum. Nah, teman-teman, dalam metode formulasi ransum itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan atau beberapa metode yang bisa dilakukan dalam perhitungannya. Ada metode trial and error, ada metode personal square method, ada metode linear, dan ada metode lainnya lagi. Nah, itu contoh 3 metode tadi yang saya sampaikan. Metode trial and error atau coba-coba, metode personal square method atau metode 4 persegi, kemudian ada metode persamaan linier atau aljabar ya, metode aljabar sering disebut sebagai metode aljabar. Nah, di sini saya mau perkenalkan 2 metode yang nanti saat pertemuan tatap muka akan saya perdalam dengan program menggunakan komputer ya, Excel. Ini sebagai pengawal, saya tadi sudah sampaikan ya. Ini contoh bahan baku yang kita pakai, ada 8 jenis. Ada sagu putak, ada bungkil kedelai, ada dedak halus, bungkil kacang tanah, ada tepung ikan, tepung tulang, top mix, ini adalah sejenis mineral. Kemudian ada feed suplemen. Nah, feed suplemen. Jadi ada 40, 11 kilo, 5, 17 kilo, 10, 2, 0,5 kilo, 0,5 kilo. Nah, kemudian totalnya masih 86. Maka untuk 100 ada kurang 14 kilo lagi. Jadi totalnya sebaiknya harus 100. Nanti akan memudahkan dalam perhitungannya. Nah, kemudian kita kalikan untuk kandungan protein. Ini contohnya adalah protein ya. Nah, masih satu ini yang kita cari ya. Masih protein kasarnya saja. Nanti belum energi, belum lagi nanti kalsium, lemak, fosfor, serat kasar. Nah, ini contohnya hanya satu. Nah, misalkan sagu putak penggunaan 40 kilo dikalikan dengan kandungan protein dari sagu putak yaitu 2,3%. Nah, maka 2,3% kan sama dengan 2,3 per 100. Jadi 40 dikali dengan 2,3. Setelah itu dibagi dengan 100 karena 2,3 itu sama dengan 2,3 per 100. Ataupun bisa juga dengan 2,3 per 100 dikali 40. Sama itu. Nah, hasilnya 0,93%. Berarti sumbangan protein dari sagu putak yang 40 kilo itu protein sebesar 0,93%. Kemudian bungkil kedelai kita gunakan 11 kilo. Dikalikan dengan kandungan protein dari bungkil kedelai yaitu 44,6%. 44,6 dibagi 100 kemudian dikalikan dengan 11 kilo. Hasilnya 4,906%. Nah, kemudian dedak halus itu 5 kilo. Kalikan dengan 12%, hasilnya 0,60. Bungkil kacang tanah, hasilnya 7,5. Kemudian tepung ikan, kandungan proteinnya tinggi ya, 59%. Sehingga 10 kilo tepung ikan bisa mensuplai protein kasar sebesar 5,9. Kemudian tepung tulang, proteinnya 12%. Ini tepung tulang dan daging ya. Tepung tulang aja lah. Kalau tepung tulang dan daging lebih biasanya proteinnya ini. 0,24% sumbangan dari tepung tulang. Untuk top mix tidak mengandung protein maka nggak punya sumbangan. Feed suplemen juga tidak ada kandungan proteinnya. Karena itu nggak ada sumbangan. Nah, lanjut kita total untuk bahan baku tadi ASI 86 kilo dari 8 bahan baku tadi yang ada di atas ini.
Nah, ada kekurangan untuk 100 yaitu 14 kilo supaya dia genap 100. Sementara protein yang di atas ini dari 0,93 sumbangan sagu putak sampai sumbangan tepung tulang 0,24 itu ditotalkan jumlahnya 20,131%. Jadi masih ada kekurangan yaitu 2,87%. Itulah yang akan dipenuhi dari bahan yang lain yang nanti jumlahnya 14 kilo untuk melengkapi supaya 100 kilo. Jadi untuk 100 kilo ada 14 kilo bahan lain lagi. Nah, ini disebut dengan metode trial and error. Nanti kita kombinasi dengan metode 4 persegi atau person square method itu. 4 persegi itu kita ambil dari kekurangan yang 14 kg nanti kita kombinasi dengan metode 4 persegi. Ini contoh aja supaya teman-teman tahu dulu gitu sebagai pengantarnya. Jadi 14 kilo ini diharap memiliki protein sebesar 2,87%. Supaya genap nanti protein kasar yang kita susun ransumnya itu sebesar 23%. Karena untuk 23 itu kan masih kurang 2,87. Karena sumbangan dari yang 8 bahan baku ini hanya 20,13. Itu kita bisa ambil nanti dari bahan yang lain. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum dilanjut. Oke, saya lanjut. Persen protein yang kurang adalah 2,87 supaya genap menjadi 23%. Nah, ini akan dipenuhi dari bahan baku yang lain yaitu 14 kilo nantinya bahan baku apa yang kita pakai. Nanti ada dua bahan baku yaitu jagung dan bungkil kopra ya atau bungkil kelapa. Nah, untuk tahu nanti berapa protein supaya bisa menjadi 2,8 kg, berapa protein bahan pakannya nanti? Nah, itu kita bisa pakai rumus begini. 2,87 kekurangan protein dibagi 14 kilo karena akan dipenuhi oleh bahan pakan yang 14 kilo nanti yang masih kurang supaya genap menjadi 100 tadi dari 86. Kemudian kali 100%. Nah, jadi dari penjumlahan ini hasilnya adalah 20,5. Jadi bahan baku yang kita pakai nanti harus mengandung protein sebesar 20,5%. Nah, next ya. Ternyata ini akan disuplai dari dua bahan baku lagi yang lain, yaitu dari jagung dan bungkil kelapa. Berapa masing-masing jagung dan bungkil kelapanya supaya mendapatkan protein totalnya nanti 2,87. Nah, ini adalah 20,5 tadi. Kita taruh di tengah. Kita tahu kandungan protein jagung adalah 8,9%. Nah, kemudian kandungan protein bungkil kelapa adalah 21%. Nah, selanjutnya kita buat metode 4 persegi atau percent square method itu. 20 kita letakkan di tengah, sehingga dari 20 untuk mencapai dari 21 ke 20 itu ada selisih 0,5 berlebih ya. Kita letak 0,5. Dari 8,9 untuk mencapai 20 itu ada kekurangan 11,6. Kita letak di bawah 11,6. Nah, sehingga kita totalin 0,5 ditambah dengan 11,6 totalnya 12,1. Oke, next. Kita next ya, totalkan tadi udah 12,1. Jadi penggunaan jagung dan bungkil kelapa proporsinya masing-masing adalah jagung. Nah, di sini kalau teman peka nanti bisa dilihat. 11,6. Ini jagung 11,6 per 12,1 kali 14 kg.
Jadi jagung yang dipakai itu adalah 13 kg kali 8,9 kandungan protein jagung. Sumbangan dari jagung itu 1,157 dari 13 kg yang kita pakai. Kemudian bungkil kelapa 0,5 dibagi 12,1 kali 14, 1 kg bungkil kelapa. Kali protein bungkil kelapa 21%. Sehingga hasilnya menjadi 0,21. Jadi total 13 tambah 1, 14 kilo, pas. Gitu. Nah, kemudian sumbangan dari protein jagung dan bungkil kelapa itu 1,157 ditambah 0,21. Jadi 1,367 ditambahkan. Seharusnya tadi yang kurang adalah 2,87 dari 14 kg tadi, yaitu jagung 13 kilo, bungkil kelapa 1 kilo, itu hanya 1,367. Jadi totalnya itu tadi 20. Ini ada kayaknya di bawah. Nah, totalnya berarti 20. Nggak ada di bawah ya, di atas. 20,131 ditambah 1,367. Berapa itu hasilnya? 1,367 ditambah 20,1. 21,5 ya. Masih kurang, harusnya 23. Di mana letak kesalahannya? Nah, kesalahannya itu adalah di sini. Ini terbalik. Seharusnya bungkil kelapa itu adalah 11,6 dibagi 12,1. Ini kan harusnya bungkil kelapa ini terbalik slide-nya, salah. Sebetulnya saya tadinya ngajak diskusi teman-teman, tapi sepertinya nggak mendukung waktunya ya. Nah, itu salah ya.